guide. Jadi ini challenge kita buat fungsi di JavaScript, di mana fungsi ini accept array of integer, dan ya contohnya nih misalkan array, terus kita bisa tahu nih maksimum return dari angka-angka ini berapa gitu ya. Jadi barat array-nya ini adalah dollars atau number of dollars, terus urutannya ini kayak harinya ya. Oke, kita cobain dulu ya, coba kita console log dulu nih value-nya seperti apa. Ya ini juga first time saya di mulai sini console log, run code, don't know. Ini jadi value-nya ya, I don't know nih run test cases gimana. Oke, ini run code. Jadi ini inputnya 10, 12, 4, 5, 9. Nah, coba aja kita loop dulu ya. Kita loop, penasaran aja kan. Misalkan array length nih, array.length. Terus bikin simple ya, looping ya, bikin simple loopingnya dulu. Ini kita coba familiar aja dulu nih sama codingannya dulu nih, sama environmentnya ya. Misalkan mau akses dulu nih, akses array di sini nih, di akses array di sini. Coba nih run code. Oke, ini sudah berhasil 10, 12, 4, 5, 9 ya. Oke, kita baca dulu nih. For example, array, then your program should return 16 because at the index 2 the stock was worth 24. Then your program should this 24. Okay. Jadi kita harus tahu nih di mana kita beli dan jual ya. Jadi buat indeks ini kayak buy and sell gitu kan. Made profit 16. Stock prices. Oke, ini agak ini ngelooping array aja nih. Coba ya kita pamerin dulu lah. Input 0, 12, 4. Ini oke. Ini oke. Kita kasih komennya dulu ya biar nggak bingung lah, biar lebih familiar aja nih. Function to detect each item. Function to detect the maximum profit can be returned from an array by buying and selling mechanism. Function to detect the maximum profit which can be returned. Function to detect, fungsi untuk mendeteksi profit maksimum. Function to detect the maximum profit from an array by buying and selling mechanism ya. The item in array indicates the integer ya, di dollars amount.
we should find the buy and sell zone from index array. Nah ini nih challenge-nya di sini, di mana kita harus sell and zone area nih. Oke, pertama namanya array kita harus loopingnya dulu ya. Looping, jadi ya kita harus tahu aja dulu nih. Pertama kita harus tahu dulu harga yang sekarang nih, misalkan harga sekarang berarti current price ya. Di current price ya ini current price, ini berarti this current price. Oke, this current price kita cek dulu and then run code. Oke, ini 10.12.459 ya current price yang ini tinggal kita compare nih, misalkan ambil yang maksimum ya. Oke, berarti buy and sell zone. Oke, profit maksimal ya. Oke, if ini jadi ya udah satu kondisi lagi nih, if no profit then return 0 ya. Oke, kita harus tahu ini buy and soalnya aja nih yang agak tantangan ya. Oke. Nah ini kan udah ngelooping, jadi coba ya kita asumsi minimum price dulu nih. Asumsi minimum price kan kita nggak boleh pakai native JavaScript ya, native JavaScript function. Maybe kalau misalkan boleh kan kita misalnya sini min. Ya kalau misalnya ada nih di JavaScript ada min berapa nih, kita give array-nya kan. Nah ini jadi ketahuan, kalau ini mah mudah kan berapa. Nah ada lagi max nih, misalkan wah ini max berapa. Nah jadi kalau boleh pakai ini sih sangat mudah ya. Jadi const min in dollars misalkan dan max dollar. Oke, kalau ini kan gampang, jadi max dollar min dollars const profit. Nah ini udah ketahuan kan harga paling tinggi sama harga paling rendah. Oke, I think saya rasa sih kita harus maybe compare kali ya, compare harga minimum dan harga maksimum ya, maybe ya, minimum price. Oke, minimum price, jadi let's say kita asumsi ya, kita pakai assume dulu, assume kan secara assume di minimum price is first index. Jadi meaning const minimum price. Oke, ini const minimum price. Ini array aja nih, array 0. Oke, ini minimum price kita bisa akseskan di sini. Nah, coba aja dulu kita akses aja dulu nih. Akses dulu kan. Oh sorry, ininya ke output, seharusnya nggak usah nih. Minimum price, minimum price ini nggak kelihatan, kasih gini aja dulu. Oke, minimum price 10 ya, jadi oke, current price, minimum price, access
Oke, update ya, update dari indeks. Oke, jadi alright, jadi oke, then maybe di sini kan kita pengen tahu ya, kalau misalkan price tersebut, price yang kita define di sini apakah ini price minimum atau tidak ya. Nah, kita harus adjust nih, atau kita harus manipulate lagi nih. Nah, ini kita bisa compare sih. Jadi current price ini actually kita harus pakai LED ya kayaknya ya. Kan kita mau assign ke variabelnya. Jadi kalau misalkan compare current minimum price with iterating array ya. Oke, bandingkan minimum price yang ada di sini dengan yang iterating array. Jadi kalau misalkan current price lebih kecil ya daripada minimum price yang sudah kita define, and then kita harus update nih minimum price-nya ini menjadi current price ya. Oke, kayak seperti ini nih. Oke, ini untuk mendeteksi harga terendah ya di setiap loopingnya. Oke, and then oke, ini kan untuk deteksi nih. Jadi nah, sekarang kita harus tahu dulu nih masing-masing dari item yang kita looping array-nya itu kita kurangi nih dengan minimum price. Nah, itu profitnya berapa gitu kan. Nah, profitnya berapa. Jadi ini kayaknya istilahnya sih kayak banding-bandingan gitu. Jadi maybe ya kalau misalkan kita buka Miro kali ya, Miro dulu ya buat ilustrasi biar gampangnya aja ya. Saya buka Miro dulu lah, bandingin jadi yang mana yang paling besar, yang mana yang paling kecil. Nah, ini dimana define dulu nih minimum price. Maybe mungkin di sini nanti ada maximum price kali ya, maximum price di sini nanti nih. Maximum price. Nah, ini maximum price di sini, minimumnya di. Nah, ini entah mungkin ini nanti kebalikannya nih. Kebalikannya untuk define maximum price kan. Apakah apa sih profit ya? Maksimum bukan price deh. Profit kan dia counting selisih array ya, selisih array dari indeks pertama sampai akhir. Jadi oke, coba ya, mungkin ilustrasinya coba kita buat nih ya, coba kita buat dulu nih di Miro kali ya, di Miro. Di Miro aja nih inian. Oke, ilustrasi gimana ya, di sini box. Ini box misalkan nih, box ini kayak array, index array ini, index. Ini kita go natural aja ya, index. Ini index array kan, index array. Oke, ini kita namain index ya. Oke, ini index punya value nih ya kan, value-nya di sini nih, value. Right, ada value. Nah, value-nya ini nah ini kita looping nih, kita looping 1
Oke. Di sini kita juga punya storage nih, as 35 menit lagi ya, as a global variable ya. Jadi global storage variable. Oke, ini global storage buat nampung nih maksimum profit seperti yang ditanya di sini nih. Have number which will contain integers, then nah nih katanya di sini nih, kata kunci atau keywordnya di sini, and return the maximum profit that could have been made by buying stock on day X, where Y bigger than X. Oke. Ya, actually kita looping dulu. Ini yang apa, global storage variable ya. Jadi ada yang namanya maximum profit nih kan, maximum profit, max profit. Oke. Nah ini si max profit ini value nya kita datang dari sini nih, datang dari si looping ini nih kan, dari looping ini. Nah dari looping ini, jadi misalkan looping pertama define max profit, kedua define max profit, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Nah cara kalkulasi gimana sih, cara kalkulasinya si max profit ini kan. Nah itu yang jadi pertanyaan. Jadi asumsi kita harus punya ini juga nih, value yang di box ini nih. Bikin box dulu nih, bikin boxnya ada di, bikin boxnya ini dulu nih, box. Misalkan ya iseng aja lah 10 gitu kan, ikutin aja nih 10, 20, 30, 40, 50. 20, 30, 40, and this 50 ya. Ini kan bisa aja nih setiap looping nembak 10 assign ke max profit. Ini assign ke max profit. Nah, tapi kan dia value bakal ke override ya. Jadi caranya ya mau nggak mau kita harus ini nih, harus kita define nih initial. Nah, ini pentingnya main initial. Jadi ini ya biar kita nggak ini aja asumsi. Nah ini pentingnya main asumsi atau nilai awal, initial max profit sama initial minimum price buat define nih harga terendahnya berapa. Nah katakanlah ya initial max profit ini kita nggak ada profitnya nih kan, nggak ada profit, jadi -1 lah. Nah ini penting di sini nih, jadi max profit, jadi kita define 1 ya, -1, berarti assume we don't have profit ya, we do not have profit as the initial ya. Get the current price as dollar. Kan. And then maybe di sini it's time to give value to profit. Jadi cara hitungnya berapa nih? Misalkan max profit mau nggak mau ya kita harus assign lah di sini ya, somewhere di sini ya. Max profitnya berapa? Ini assign ya to profit as a global variable nih kan, global variable. Before that kita count real profit nih kan. Nah jadi count real profit nih di sini, real profit. Count real profit berarti kita bikin variable lokal di sini, profitnya, terus harga. Kan namanya profit itu ini ya profit itu
kayak komparasi lah, perbandingan kan antara satu harga dengan harga yang lainnya. Jadi kita di sini nih bisa kita bandingin. Misalkan 2 sama 10, profitnya 10 gitu kan, 2 sama 10 jadi 10. Nah 30 sama 10 20, 40 sama 10 30, 50 sama 10 40. Nah kalau kita berpikir demikian kan profit yang terbesar tuh 40 ya. Nah jadi seharusnya ini fungsi nge-return 40. Nah cuma ini di sini kita akan jabarkan nih gimana kalau kita convert ke codingan ya. Tapi basically sih secara dasar seperti itu ya. Jadi kita define dulu define posisi bagian mana yang mau kita compare untuk harga. Ya initial sih awalnya ya yang pertamanya dulu kan, array pertama kita compare, terus ini ngelooping jalan kan, dia nggak mungkin nih sama-sama compare ya yang pertama ya, bisa kedua bisa langsung lompat, atau mungkin ya bisa juga kan di compare ya dia bakal return 0. Nah langsung yang kedua 20 sama 10 10. Nah yang 10 sekarang jadi maksimum profit. Nah lagi nih 30 10 10 20. Wah ini berarti yang maximum profit kita akan override. Nah, karena yang posisi ini nih yang paling besar. Kalau misalkan posisi ini lebih kecil, misalkan 5 nih ke 10 minus kan ya, berarti yang ini enggak ke override lah maximum profitnya. Ya kurang lebih seperti itu sih ya logiknya. Nah jadi next step kita udah define ini kita udah initial value untuk maximum profit which is -1 ya kalau emang profitnya nggak ada. Terus juga minimum price-nya ya di angka di array pertama which is this one, kalau mau kita ini ya 10, atau di sini ya 10 juga nih, 10 juga. Nah sekarang kita tinggal ngitung profitnya aja nih kan, profitnya ya actually sih profitnya ya kita akan looping juga sih, looping dari item pertama juga. Jadi kita udah define initial minimum price di pertama, kita compare lagi, jadi emang mau 0 kan, profitnya 0, jadi ya impas ya kali, berarti impas. Jadi ya ini profit, jadi current price which is di looping pertama 10 dikurangin berapa nih minimum price ya. Kurangin 10 ya 0 nih seharusnya nih. Ini ntar dulu komennya dulu lah. Jadi kita coba konsolok aja dulu ya. Kita coba konsolok biar ada bayangan. Konsolok profit kita konsolok. Ini current price, minimum price. Nah ini karena minimum price, ini di komennya dulu kali ya biar kita one way ini ya, kita tahu returnnya seperti apa. Jadi ini karena minimum price saya tidak pernah update, jadi ini outputnya akan seperti apa, coba ayo. Nah kalau case kayak gini berarti outputnya akan jadi 0, 2, -6, -5 sama -1, karena ini minimum price nya selalu yang pertama 10. Nah kan di looping pertama 10 ya, jadi 10 kurang 10 0. Looping kedua ya ini 12 kurang 10, 4 kurang 10, 5 kurang 10, dan 9 kurang 10. Kita coba run kali ya, kita coba run. Bener kan, jadi karena minimum price nya kita tidak pernah update. Nah jadi itu salah kan, mau kita harus update nih biar tahu kan harga mana nih yang maksimum. Setelah itu maybe kan kita udah tahu nih profit. I think sih first step di easy one, ketika kita sudah tahu nih berapa profitnya, I think ya kita harus update kan maksimum profitnya itu.
Oke, let's say jadi this is the easiest one ya, the easiest one. Jadi maximum profit equals to profit, but kita harus kasih kondisi nih. Oke, kita harus kasih kondisi jika kita mau apa? Jika profit, jika profit lebih besar daripada current maximum profit, maka kita assign si maximum profit. In this case, this for return array ya. Actually sih coba return max profit dulu kali ya, di sini berapa kan biar tahu, and then right, this is under for I think di sini return maximum profit. Sorry, this function should be here. Kita bisa konsolok di luarnya aja nih, konsolok maximum profit. Maximum profit konsolok. Jadi akan seperti apa nih, coba nih. Ini kondisi minimum price-nya belum kita update, tapi profit sudah kita update. Jadi ya actually sih sama aja nih sama kayak di sini kan, kita cari yang paling besar. Nah, di pertama kan kita assign dulu 0 kan, profitnya ini lebih besar nih daripada initial maximum profit. Jadi profitnya 0 lebih besar ya, berarti maximum profitnya 0, 2. Terus di looping kedua ya 2. Nah, jadi mudahnya sih ini yang paling besar ya 2 berarti nih, 2. Kalau kita konsolok nih 2. 2 bener kan? 2 nih, maximum profitnya 2. Di step kita udah ya, kita sudah step define maximum profit, terus kita loop, terus minimum price kita juga sudah define walaupun kita belum pakai. Nah, I think this is last step nih untuk modify minimum price ya. Terus di looping kita sudah perform pengurangan, jadi profit dari harga atau number yang sedang berjalan dikurangin minimum price yang kita sudah define di sini nih di atas. Kalau itu kita compare si profit lebih besar daripada si maksimum, ya udah kita dapat nih berapa si maksimum profitnya. Alright, Nah, ini kan kita udah nih buat compare maksimum profit. Nah, sekarang tinggal yang minimum price-nya nih. Alright, jadi minimum price actually gampang ya. Minimum price jadi ini pondasinya kan harga ya, harga saat ini gitu kan, harga saat ini. Jadi kalau di sini kan ketahuan nih minimum price-nya 10 ya kalau yang udah kita lihat. Tapi mungkin kita coba acak aja deh biar ada bayangan ya. Ini tinggal 20 menit lagi. Biar ada bayangan, coba kita acak aja dulu nih. Sorry, ini mungkin bikin box baru ya. Bikin box baru 50, ini 20, ini 30, and then ini 10, ini 10, ini ini 100 lah katakanlah. Nah, namanya kita di dalam looping, kita harus punya nih kan sama seperti ini nih, inisialnya dulu nih. Misalkan ya kurang lebih kalau minimum price cukup nih ngebandingin value yang sudah ada sama value yang akan sedang berjalan gitu ya, berjalan di looping. Jadi misalkan ini saya define dulu nih, define minimum price, katakanlah minimum price-nya 70 kan. Udah, jadi ini tinggal di compare aja sih. Jadi di looping pertama misalkan nih pakai ini dah, di looping pertama
Apakah 50 lebih kecil daripada 70? Benar. Oke, berarti 50 nih sekarang nih, ganti jadi 50 di sini. Di sini ganti jadi 50. Jadi di perluan kedua, apakah 20 lebih kecil daripada 50? Ya, lebih kecil, berarti ini tinggal kita ganti 20. Apakah 30 lebih kecil? Tidak. Next, apakah 10? Ya, 10 ganti. Apakah 100? Tidak. Berarti 10. Nah, jadi kurang lebih seperti itu di loopingnya ini. Jadi cukup kita compare aja sama seperti di sini. Jadi ini langsung kita compare. Jika harga sekarang lebih kecil daripada minimum price yang sudah kita define, maka minimum price kita assign dengan harga sekarang. Oke, seperti ini ya. Oke, seperti ini. Ini dia akan selalu update ya, ini akan selalu update value-nya. Oke, selalu update value-nya. Ini maksimum profit. Oke ya, ini basically mungkin direkap sekali lagi. Jadi intinya sih ini kayak ini ya, kayak yang saya utarakan di sini. Jadi kayak compare gitulah, compare value di dalam array dengan inisialnya nih, initial global variable. Untuk kali ini berlaku untuk si profit sama si minimum price. Nah, jadi ini maksimum profit, jadi ya kita count nih di masing-masing ini nih, kita count di masing-masing ini buat define harga mana nih yang maksimum kan, yang lebih maksimum antara current price sama minimum price. Jadi ya dia compare lah per masing-masing loop ini, dia akan compare. Jadi mungkin coba kita ini kali ya di sini sebelum dan kita translate dulu nih di sini value-nya nih. Kalau misalkan case-nya ini 50, 20, 30, 10, 100 nih, akan jadi berapa ya? Coba kita di sini oke, ini kasih kondisi dulu nih ya. Kalau misalkan maksimum profit lebih besar daripada 0, maka ya sudah, kita kasih maksimum profitnya, otherwise kita minus 1. Oke, misalkan inputnya 50, 20, 30, 10, 100. Jadi ini kita define nih minimum price-nya 50, maksimum profitnya minus 1. Nah, kita coba looping ya. Looping dari yang pertama, jadi current price-nya 50, kurangin minimum price-nya 50. Profit 50 kurangin 50, jadi 0 ya. Apakah profit lebih besar daripada minus 1? Benar, jadi maksimum profitnya 0. Maksimum profit 0 berarti ini sudah ke execute ya, 0. Oke, di sini apakah current price, apakah si 50 lebih kecil daripada minimum price? Minimum price-nya ini adalah 50, tidak. Berarti dia step nih next ke yang kedua. Oke, jadi actually ini dia bakal identify dari masing-masing array ini mana sih yang paling minimum gitu kan. Nah, itu yang akan menjadi tolak ukur perbandingan. Oke, next di looping kedua current price 20 kurangin minimum price 50. Oke, 20 kurangin 50, profitnya itu minus kan, jadi minus 30. Nah, apakah si minus 30 ini lebih besar daripada maksimum profitnya, which is yang sebelumnya 0? Tidak kan, jadi ini akan ke skip. Apakah current price 20 lebih kecil daripada minimum price 50? Oh, jawabannya iya, benar. Jadi sekarang minimum price-nya 20, profitnya tetap 0 ya. Oke, ini ditulis aja dulu sini ya. Di sini sebentar, mungkin di notepad kali ya, lebih enaknya ya, di notepad kali, mungkin di notepad. Kayaknya sih ada notepad, free notepad.
Oh, ada ads, kita close dulu. Oke, 15 menit lagi ya penjelasan. Oke, jadi tadi di indeks kedua hasilnya tadi maksimum profitnya 0. Sini ya, indeks kedua max profit 0 dan tadi maksimum profit minimum price 20. Oke, indeks ketiga indeks 01. Nah, berarti ini indeks 1. Kedua itu berarti tadi urutannya ya. Sekarang indeks kedua, urutan ketiga. Nah, ini kan jadinya angka 30 ya. 30 current price dikurangi minimum price, kurangi 20, 10. Oke, jadi 10 nih kan. Apakah si 10 ini lebih besar daripada si maksimum profit yang kita punya 0? Nah, benar nih, lebih besar. Jadi sekarang si maksimum profitnya jadi 10 nih. Jadi 10. Dan minimum price-nya kita cek nih, apakah si minimum price current price 30 lebih kecil daripada minimum price yang kita punya sebelumnya 20. Oh, tidak nih, berarti si 30 tidak lebih kecil ya daripada 20. Jadi tetap minimum price-nya 20. Oke. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya penjabarannya. Indeks 1, indeks kedua ya. Ini tinggal diterusin aja bisa kan? Tinggal terusin. Kurang lebih seperti itu cara membacanya. Nah, kita coba execute nih code, run code, and ya, we will see ya. Maximum profit 2. Oke. Max profit. Oke, max profitnya udah ini nih. Jadi control profit dan assign di sini assign ya. Assign to global variable. Oke. Nih, assign to global variable juga. Variable, alright. Oke, terus kita define maximum profitnya. Oke, kita coba run, berhasil, test cases, correct. Oke, ini sudah correct ya. Setelah sudah correct, kita submit aja nih, submit solution. Oke, ini lagi di evaluate nih sama si coder byte-nya nih. Tahu nih hasilnya gimana ya, kita lihat lah. Submitting. Oke, mantap, udah nih. Output logs will appear here. Ya, 0 above here any time of program SPSP. Oke, langsung continue aja nih assessment. Oke, coder byte, submit. Tahu nih apakah ada jalan selainnya. Loading. Ya, mungkin kita tutup dulu ya. Demikian untuk salah satu coding assessment, pemecahan menghitung profit terbesar ya dari sebuah array. Sampai ketemu di video selanjutnya.